Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Tentu ini sebuah anugerah buat kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita, untuk memanfaatkan bulan suci ini untuk sebanyak-banyaknya meraih berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Rika Indriaswari dan Pak Marjana menemani tentunya kali ini di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Di pertemuan yang insya Allah bermanfaat ini, saya tentunya bersama alim ulama yang kita kenal dengan sangat baik. Beliau juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal, yaitu tak lain dan tak bukan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Ya, bulan Ramadan ini istimewa ya. Ramadan artinya membakar hangus. Diharapkan dengan Ramadan ini membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Sehingga kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Kayak Tentu Ramadan ini sangat sibuk, Prof. Apalagi sebagai imam besar Masjid Istiqlal yang kegiatannya sangat banyak di Istiqlal. Belum lagi di luar Istiqlal. Gimana, Prof, di Istiqlal? Iya, semuanya bisa diatur ya. Semuanya bisa dimanage. Yang penting ada program planningnya itu ya. Kita bisa ngatur semuanya, bisa kita ke sini dan bisa juga di sana. Jadi apa namanya itu ya, kita manajemen di Istiqlal itu ISO, jadi sudah autopilot itu kan, International Standard Operation ya. Jadi autopilot, auto financial, auto semuanya. Jadi itulah yang kita lakukan di Istiqlal, sehingga walaupun saya tidak hadir di tempat, kegiatan tetap jalan terus, pendelegasian wewenang ya. Dan saya dengar dapat banyak penghargaan, Prof. Ya, alhamdulillah. Dari internasionalnya sudah beberapa ya. Ada sertifikat ISO dari Inggris, kemudian juga ada AGE dari Bank Dunia. Kemudian kemarin juga kami diundang ke United Nations PBB ya. Karena dianggap masjid yang paling getol memperkenalkan, mensyiarkan Islam moderat dan juga toleransi. Kemudian juga ke State Department pemerintah Amerika itu juga diminta untuk mempersatukan prestasi-prestasi Istiqlal yang menjadi viral internasional dengan adanya tunnel toleransi itu, terowongan toleransi itu menghubungkan dua rumah ibadah, katedral dengan masjid itu ternyata pertama di dunia ya. Ada interfaith journey, ada interfaith walk, ada interfaith meeting, ada interfaith dialog, sehingga Istiqlal itu menjadi rumah perdamaian, rumah kemanusiaan, dan falsafahnya kita semuanya humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, there is no colors. Ya, itulah yang kita anut di Istiqlal, menjadi rumah besar untuk kemanusiaan, mencontoh masjidnya Rasulullah. Agama lain pun juga bisa masuk di masjidnya Rasulullah. Makasih. Masya Allah, Istiqlal bukan hanya masjid, tetapi juga banyak sekali prestasinya. Selamat ya, Prof. Baik, kita di episode kali ini nih, Pak Marjana, Prof, dan juga insan BMS di rumah. Temanya adalah menjaga konsisten ibadah dari awal hingga akhir Ramadan. Wah, ini tantangan berat ini. Iya, makanya nanti kita akan bertanya banyak nih kepada Prof Nasaruddin. Tapi sebelumnya kita simak bersama-sama tausiah singkat dari Profesor Nasaruddin Umar. Silakan, Prof. Ya, bagus sekali topiknya ya. Bagaimana kita konsisten menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya sampai akhir puasa. Kita perlu menyadarkan diri kita bahwa hidup ini hanya sementara. The real life itu, kehidupan abadi itu sebetulnya di sana. Kita hidup ini seperti mimpi. Yang kenyataan hidup kita nanti itu adalah di akhirat. Maka itu jangan menghabiskan waktunya hanya terfokus untuk memberikan kepuasan hidup di sini. Tapi di sana yang kita harus siapkan. Inna khairaz zadi taqwa, perbekalan yang paling bagus untuk mengarungi masa depan yang panjang tanpa akhir itu adalah ketakwaan. Maka itu jadilah bertakwa. Salah satu jalan untuk menjadi muttaqin adalah puasa.
Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berpuasa pun belum otomatis kita menjadi muttaqin, apalagi kalau nggak berpuasa kan. Maka itu jangan pesimistik teman-teman. Serahkan dirinya apa adanya kepada Tuhan. Ya Allah, memang aku segini ini kok. Aku bukan ustadz, aku bukan anak kiai, aku hanya orang biasa-biasa. Kemampuanku seperti ini, aku serahkan diri ini kepadamu. Terserah engkau ya Allah. Inilah aku. Justru penyerahan diri seperti ini yang akan menggugah Tuhan. Memang kamu bukan anak ustadz, bukan kamu ustadz, bukan ahli ibadah. Tapi I like you, I love you. Karena kamu sangat jujur pada dirinya sendiri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kasih. Tapi gimana nih Prof? Kalau misalkan udah mulai akhir-akhir minggu Ramadan, ya kan untuk perempuan-perempuan pasti nih vibe-nya udah lebaran nih. Pasti nggak mungkin kalau misalkan aduh nih di Tanah Abang nggak ada baju apa lagi nih model terbaru buat lebaran gitu. Yang ada akhirnya maghribnya lewat. Nah yang kayak gitu-gitu gimana tuh Prof? Biar tidak tersesat. Itu basyariah, itu ke jalan Tanah Abang. Manusiawi. Manusiawi kalau kita memperhatikan budaya kita, memang culture kita di Indonesia. Ya kalau saya waktu masih kecil Mbak ya. Memang masa beli baju baru itu ketika mau lebaran. Ya. Jadi anak-anak itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan lebarannya lebih cepat. Lebih cepat ganti baju kan. Nah sekarang anak-anak kita sekarang ini udah kebanyakan baju sampai nggak mau pakai baju barunya itu. Dia pakai baju macam-macamnya itu. Kita dulu bukan main ya kalau mau lebaran itu nampang kemana-mana itu ya. Nah jadi saya ingin kepada kita semua yang paling penting untuk kita persiapkan itu pakaian rohani kita. Ya, apa artinya kita bajunya mahal, tapi perilakunya itu tidak mahal, murahan gitu kan. Perilaku yang murahan itu mau dibungkus baju semahal apapun, dia tidak akan pernah cantik. Yang kita cari itu adalah inner beauty. Inner beauty itu memancar dari batin kita. Jernih batinnya akan memancar di wajahnya. Ya. Pakaian apapun juga digunakan orang itu sekalipun murah. Kalau cantik dari dalam itu pasti akan cantik. Semahal apapun baju itu, tapi kalau hatinya tidak cantik, itu jadi lama kelamaan ditatap kok monster. Iya luar biasa Prof. Tadi seperti singgung bahwa salah satu cara untuk mencapai derajat takwa itu dengan berpuasa. Tetapi tidak jaminan juga dengan berpuasa itu akan menjadi takwa. Mungkin ada ibadah lain apa Prof supaya kita benar-benar menjadi takwa tadi Prof? Apa yang dimaksud takwa dulu? Takwa itu kan didefinisikan sendiri oleh Al-Quran. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Manhumul muttaqun. Ya, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Jadi kalau hanya kita percaya orang-orang yang mampu memberikan materi terhadap kita, nggak mau mempercayai yang gaib seperti malaikat, seperti hari akhirat, itu nggak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimunas shalah. Di situ mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Tuhan tidak mengatakan wa yaf'aluna shalah, melaksanakan salat, tapi yuqimunas shalah, beda itu bahasa Arabnya itu. Kalau yuqimunas shalah itu menegakkan salat itu. Apa yang dimaksud menegakkan salat itu? Bukan sekedar berdiri, ruku, duduk, sujud. Itu hanya melaksanakan salat. Sujud sebenarnya itu, contohnya ya, itu bukan menjatuhkan kepala kita di lantai. Itu sajad. Nanti bisa disebut sujudun kalau isi kepala ini betul-betul juga fokus kepada Allah. Kalau kepala kita sujud di lantai, isi kepalanya ke mall, ke Tanah Abang, itu bukan sujud, itu sajad. Yang diminta itu wasjud waqtarib. Jadi sujud yang sesungguhnya itu adalah kita menundukkan mahkota yang paling tinggi ini di hadapan yang maha besar Allahu Akbar itu. Akhirnya kita merasa I'm nothing, aku gak ada apa-apanya. Jadi kita hilangkan diri kita dalam sujud. I'm nothing, ya Allah, aku gak ada apa-apanya dibanding hanya Engkau lah yang segalanya. Tapi kalau kepala kita itu sujud, tetapi ingat tumpukan maaf di kantor belum selesai, dikejar-kejar oleh Pak Joyo, itu bukan sujud. Maka itu mari kita mencari tempat sholat yang betul-betul kontemplatif gitu ya.
Kontemplatif itu kita bisa menghadirkan Tuhan di tempat sujud itu. Ya, maka itu perbaiki. Nah, Prof, bagaimana kita bisa benar-benar menghadirkan Tuhan pada saat kita sujud di tengah kesibukan kita, Prof? Iya, memang harus ada niat ya. Innamal a'malu binniyati. Maka itu kalau kita ingin salat ya, mulailah salat itu ketika mengambil air wudhu. Orang yang tidak khusyuk ketika mengambil air wudhu, jangan harap akan khusyuk dalam salat. Nah, jadi jangan ada kata-kata duniawi antara wudhu dengan salat. Habis berwudhu di sini, wah tetangga saya jorok banget gitu ya. Itu energi wudhunya habis. Ya Allah. Bagaimana bisa menghadirkan kekhusyuan kalau wudhu itu sudah pernah dipakai berbohong, sudah pernah dipakai mengintip sesuatu, sudah pernah dipakai telinganya mengerumpi kemana-mana, dan sudah pernah dipakai tangan ini tanda tangan fiktif, dan seterusnya. Gak mungkin kita bisa khusyuk. Mari kita coba memperbaiki kualitas wudhu kita untuk memperbaiki kualitas salat itu. Aqimis salata li dzikri, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat yang seperti inilah nanti akan mencegah kepada korupsi dan macam-macam. Dan semakin khusyuk kita dalam salat, semakin tenang hati ini. Puncak kebahagiaan surga itu sesekali diperlihatkan wajah aslinya Tuhan. Nah, kalau kita dalam genggaman Tuhan 24 jam, masih ada artinya surga enggak? Mana lebih bagus? Pencipta surga atau surga? Pencipta surga tentu saja. Jadi kembali ke square one, Prof ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita melekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, kepada pencipta alam semesta, termasuk pencipta surga. Baik, kita akan sambung di sesi yang berikutnya. Nanti kita akan bertanya lagi nih, Prof. Mungkin ada juga yang ingin bertanya di sini. Masih banyak hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari bersama Profesor Nasaruddin Umar. Maka para muslim sekalian, tetap bersama kami di channel Hasanah, Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu program Bank Mega Syariah adalah Berkah Berlimpah Mega Syariah. Berkah Berlimpah Mega Syariah merupakan program poin berkah berhadiah yang diperuntukkan bagi nasabah Bank Mega Syariah yang memiliki rekening tabungan, pembiayaan konsumer, syariah card, produk asuransi, dan tabungan digital yang terdaftar sebagai pengguna aktif aplikasi M-Syariah. Dapatkan hadiah Grand Prize Ioniq 5, buka rekeningnya, tingkatkan saldonya, raih poin berkahnya. Info selengkapnya dapat dikunjungi di www.megasyariah.co.id. Iya, teman-teman semuanya ya. Jadi tidak ada yang gratis. Surga pun juga enggak gratis. Tapi kita harus ada keyakinan. Man sara wa shala, barang siapa yang berjalan pasti akan sampai. Kalau enggak berjalan enggak mungkin nyampe. Man jada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Kalau enggak bersungguh-sungguh enggak bisa. Dan yang paling penting juga, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita betul-betul memelihara diri kita sendiri ya. Gak mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat, dalam beribadah apapun juga, kalau darah yang mengalir dalam diri kita itu bersumber daripada makanan, asupan yang tidak halal. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Baju yang kita pakai ini adalah baju hasil penipuan. Sajadah yang kita pakai sujud itu dari pemborong untuk mendapatkan proyek itu. Jadi berusahalah untuk memandirikan sendiri dirinya, menghadirkan sumber-sumber kehidupannya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram itu hanya bisa dibersihkan oleh api neraka dan mustahil surga akan masuk.
Maka itu jangan sampai mengkonsumsi barang yang haram. Itu nggak bisa dibersihkan oleh apapun kecuali api neraka. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan kita kan banyak yang syubhat, bahkan banyak yang haram. Nah, mari kita betul-betul mengkonsumsi yang murni halal, kalau itu bisa kita lakukan. Contoh, kita kan sekarang sudah punya bank syariah. Nah, fatwa Majelis Ulama, kalau sudah ada bank syariah, maka bank konvensional itu sudah tidak darurat lagi. Artinya kalau kita makan uang dari bank konvensional itu tidak halal, tidak murni halal. Jadi kita harus mencari bank syariah. Logikanya seperti itu kan. Jadi berusahalah selama Ramadan ini jangan belanja untuk makanan dengan menggunakan bank konvensional. Tapi pakai bank syariah. Terutama Jakarta. Kecuali kalau di pedalaman nggak ada bank syariahnya, darurat itu boleh tuh. Tapi kalau sekarang nggak ada. Darurat itu tidak selamanya darurat. Mungkin hari ini darurat, besok enggak. Selama nggak ada bank syariah, boleh kita pakai bank konvensional. Nah kalau ada bank syariah tapi tetap kita bank konvensional, asupan yang kita makan itu tidak murni halal. Jadi sudah waktunya kita hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Tapi bank syariah mana? Ini kan ada choice. Ya. Bank syariah itu kan punya banyak orang. Ada yang punya pribadi, ownernya bukan muslim. Tentu juga pengeluarannya itu dipakai juga untuk bangun rumah ibadahnya, bangun gereja dan sebagainya kan. Keuntungannya itu dari uang umat kita dipakai untuk bangun gereja. Kenapa ya? Ya keuntungannya kan larinya ke situ kan. Tapi kalau kita pilih siapa yang punya bank syariah itu, wah itu seorang muslim. Nggak bakalan dipakai macam-macam bangunan itu kan. Ya. Mari kita cari siapa kira-kira pemilik bank syariah. Bank syariah mana yang murni betul-betul orangnya muslim, ya. Kemudian juga apalagi kalau ada komitmennya, saya tidak akan memperoleh keuntungan sedikit pun dari bank syariah itu. Tapi itulah bentuk pengabdian saya kepada agama saya sebagai seorang muslim. Keuntungannya akan digulung menjadi suatu modal lanjutan. Maka saya kira di antara seluruh bank syariah itu juga ada peringkatnya kan. Kita harus mencari mana bank syariah yang paling perfect untuk kita. Nah, jawabannya kan ada di kita semuanya. Bisa kita lacak di website ini punya siapa, Bank Mega Syariah itu punya siapa dan seterusnya kan. Nah, saya kira itu. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk berhijrah, Prof ya? Iya, hijrah itu tadinya tidak pakai penutup aurat, sekarang hijrah menjadi seorang muslim. Hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Hijrah dari bank syariah yang abal-abal ke bank syariah yang benar-benar syariah. Karena kehalalan itu bukan hanya dari zatnya, ya, seperti kambing, itu kan halal zatnya. Tapi kalau disembelih dengan cara tidak pakai basmalah, itu haram. Pakai basmalah dan kambing, tapi kalau itu peruntukannya untuk seserahan berhala, itu juga tetap nggak bisa dimakan. Jadi kita mencoba murni dari A sampai Z itu yang paling baik, yang paling perfect. Maka itu Tuhan nanti akan berikan sesuatu yang istimewa buat kita. Oh ini hambaku yang paling disiplin, mengatur kehidupannya. Jangan sembrono, kita nanti akan dapatkan sesuatu yang tidak maksimum juga. Berusahalah untuk menjadi muslim yang paripurna. Paripurna di sini, apa itu muslim paripurna? Benar-benar tidak akan memasukkan di tenggorokannya, di mulutnya sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, saya kira itu hijrah dalam pengertian tinggalkan jalan-jalan syubhat, masuk ke yang murni halal. Ya, yang paling halal bertingkat-tingkat lagi kan, kita prioritaskan yang paling halal. Siapa memilih yang paling halal, maka itulah nanti akan mendapatkan paling istimewa dari Tuhan kan. Terima kasih. Mungkin ada yang sedang menyaksikan acara ini lagi on the way gitu, menuju hijrah dari konvensional ke bank syariah. Nah ini gimana nih? Biar semakin yakin lagi apa sih sebenarnya keuntungan-keuntungan dari bank syariah itu sendiri gitu. Untuk calon nasabah yang akan hijrah. Mungkin Pak Marjana ya. Sebelum kita open pertanyaan nih. Ya. Yang pertama karena murni syariah itu pasti insya Allah berkah. Nah kalau
berkah berarti akan menjadi ladang amal buat dunia dan akhirat. Kira-kira begitu ya Prof ya? Nah ada Prof di sini, maksudnya saya jawab kan gak enak juga. Nah, kenapa sih kok Islam terlalu rigid mengatur? Memang kita nggak boleh berpisah dengan Tuhan. Attachment kita dengan Tuhan itu harus selalu melekat. Karena kalau kapan kita sejengkal, sedetik melupakan Tuhan, itu iblis akan masuk. Maka itu terlalu lama tidak mengingat Tuhan, itu bahaya. Maka itu istighfar. Habis ketawa terbahak-bahak, istighfar. Kemudian habis melakukan kebohongan, istighfar. Jadi tutupi seluruh kelemahan-kelemahannya dengan istighfar. Baik, kalau gitu masih banyak hal menarik lainnya bisa kita pelajari bersama Profesor Nasaruddin Umar. Maka para muslim sekalian tetap bersama kami di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Assalamualaikum Insan BMS, dapetin spesial diskon syariah card hingga 50% di Yoshinoya, Al Jazeera, Coffee Bean & Tea Leaf, Wendy's, Baskin Robbins, Yukatsu Nikaido, Tasty Kitchen, dan Warung Wardani. Buruan apply syariah card sekarang juga, kepoin selengkapnya di www.megasyariah.co.id. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendengar banyak, belajar banyak hari ini dari Prof. Nasaruddin Umar mengenai bagaimana kita menjaga agar selama bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan kita terus bisa beribadah dengan maksimal. Satu, yang pertama adalah, dan yang utama, kita harus melekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan bukan karena makhluk ya Prof ya, tapi benar-benar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ya kita tetap bisa menghormati yang namanya tradisi dan lain-lain. Tetapi jangan lupa bahwa kembali ke square one tadi, yaitu ke Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kita juga tadi menyinggung mengenai khusyuk. Khusyuk bukan berarti kita lupa segalanya. Tetapi bagaimana kita terus bisa attach kepada Allah. Paling tidak di 3 tempat yang saya ingat tadi. 1, ketika takbiratul ihram. 2, kita Al-Fatihah membaca iya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika tasyahud kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Itu kita harus ingat Allah. Saya kira hari ini pelajarannya banyak, tapi kurang lebih yang bisa saya rangkum itu Prof. Mohon maaf kalau ada kurang. Tentu kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Amin amin insya Allah. Itu dia tadi sudah dirangkum oleh Pak Marjana. Tapi sebelum kita tutup acara di episode kita kali ini, ada kuis terlebih dahulu nih Pak Marjana dan Prof. Kuisnya ini khusus untuk penonton Hazanah dan juga penonton YouTube BMS. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga konsistensi beribadah selama bulan Ramadan? Tapi ini pertanyaannya kecuali ya, A. Memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. B. Berdoa dengan tulus. C. Membangun hubungan dengan sesama. D. Sholat di akhir waktu. Saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana cara menjaga konsistensi beribadah selama bulan Ramadan kecuali A. Memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. B. Berdoa dengan tulus. C. Membangun hubungan dengan sesama. D. Sholat di akhir waktu. Nanti bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah saldo e-wallet. Tapi jangan lupa buka rekening M Syariah dulu ya terlebih dahulu. Dan hadiah saldo e-wallet 500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi nanti yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet 500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi per orang Rp100.000 ya. Begitu ya Pak Marjana ya. Syaratnya jangan lupa jawab di kolom komentar YouTube channel BMS. Jangan lupa tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore, domisili, underscore, nomor handphone, underscore, jawaban Anda. Saya ulangi sekali lagi. Jangan lupa jawab di kolom komentar YouTube channel BMS. Jangan lupa tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore, domisili, underscore, nomor HP,
underscore jawaban Anda. Begitu, Pak Marjana. Oke, sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Iya, atau ada closing dari Prof? Ya, teman-teman semuanya ya. Statement terakhir saya pada kesempatan ini, mari kita lebih meningkatkan attachment kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemelekatan diri kita dengan Allah. Kalau kita dalam keadaan berjarak dengan Tuhan, cepat-cepat istighfar. Ya, kalau kita sedang dekat dengan Allah, alhamdulillah. Pokoknya jangan pernah terlalu lama kita tidak mengingat Allah. Hiasilah bibirnya, astagfirullah, insya Allah, masya Allah, alhamdulillah, innalillah. Jadi ini lipstick spiritual. Jadi setiap kali lipstick spiritual nih, jadi status nih. Ya. Ada kabar baik, alhamdulillah. Ada keajaiban, masya Allah. Ya, ada kematian, innalillah. Ada orang cacat, astagfirullah. Kemudian kita kaget, subhanallah, takjub ya. Nah, alhamdulillah. Mau pergi, ya insya Allah. Dan hiasan-hiasan bibir seperti ini, tanda-tanda kesalehan seseorang. Dan yang kedua dan juga sekaligus yang terakhir ya, teman-teman, mari kita selalu mengingat kematian. Sekalipun umur kita muda, kematian selalu ada di benak kita. Apa yang perlu kita persiapkan, apa yang sudah kita siapkan, dan dosa apa yang pernah kita lakukan, bagaimana menghapuskan dosa-dosa itu sebelum kita dijemput oleh malaikat maut. Kalau ini selalu terpatri dalam batin kita, maka kita akan menjadi tokoh di dalam masyarakat, majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Mungkin tidak terlalu populer di bumi, tapi kita menjadi selebriti langit. Apa artinya selebriti bumi tapi enggak ada yang kenal di langit? Untuk apa selebriti di bumi tapi majhulun fis sama, enggak ada yang kenal di langit? Jadi inilah harapan kita semuanya. Semoga Allah memberkati kita dalam bulan Ramadan ini. Mari kita berdoa teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin bil na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu pada siang hari bulan suci Ramadan ini. Tiada lain harapan kami kecuali memohon ridha-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu. Amin ya Allah. Dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Guru-guru kami. Amin. Keluarga terdekat kami. Amin. Yang membuat kami menjadi orang seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, bergeliman dosa selama ini. Kami yakin bahwa sebesar apapun dosa seseorang, pengampunan-Mu jauh lebih besar. Amin. Maka kami hadir pada bulan suci Ramadan ini, menyerahkan diri ini sepenuhnya apapun adanya ke kami. Jika Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka-Mu, itu memang pantas. Tapi jika Engkau akan memaafkan kami, memang Engkau lebih menonjol sebagai Maha Pengampun daripada Maha Penyiksa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa hidup ini kami pasrahkan sepenuhnya kepadamu. Amin. Genggamlah kami, jangan kami menjadi umat yang liar, hamba yang liar seperti dahulu kala. Amin. Sungguh kami merasakan kenikmatan manakala diri ini dekat denganmu ya Allah. Amin. Jangan menjauhi kami, ingatkanlah kami kalau kami berjarak denganmu ya Allah. Amin. Karena kami menikmati kedekatan ini, betapa penting artinya. Ya Allah, anak-anak kami, seandainya Kau menjemput kami titipkan anak kami. Seperti apa nasibnya, hanya Engkau yang kami serahkan sepenuhnya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Baik kalau gitu, bismillah, semoga pahala kita semua diberkahi oleh Allah dan dilipat gandakan. Baiklah, mari kita semua bersiap berbuka puasa dan sampai jumpa lagi di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.